Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di hadapan saya ada Bapak Gino Albert Rey SEMTH. Selamat sore Pak Rey ya, sama gini ya. Ya, Rey. Nah, di hadapan saya sekarang Pak Rey menyatakan ingin memeluk agama Islam. Nah, ini KTP-nya beragama Kristen ya Pak ya. Bapak mantan pendeta selama kurang lebih berapa tahun Pak? 10 tahun ya. Baik, nah pada hari ini Pak Rey menyatakan diri untuk masuk dalam agama Islam. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Rey ya. Yang pertama, apakah ada yang memaksa Pak Rey untuk masuk dan memeluk agama Islam, atau memang Pak Rey mau masuk agama Islam itu dengan kemauan sendiri Pak? Enggak ada maksa dan kemauan sendiri. Nggak ada maksa, kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Pak Rey, kita jabat tangan. Nanti saya sebutkan dalam bahasa Arab. Nanti Pak Rey ikutin saya ya. Bahasa Arab Ya, bahasa Arabnya juga bahasa Indonesianya ya. Kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan asma Allah Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Tiga pribadi satu. Tiga pribadi, satu hakikat ya. Tiga pribadi yang terpisah, tetapi sama-sama semuanya Tuhan. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tetapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Ya. Bapak Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Begitu kan Ya, ya. yang diajarin sama pendeta-pendeta kita dulu kan. Ya. Nah, menurut Pak Rey sekarang bagaimana? Apakah Pak Rey masih meyakini itu, atau sudah runtuh, atau bagaimana? Kalau sudah kan sholat saya sudah masuk ya, udah sampai ke asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu udah masuk. Itu kan satu Tuhan, satu Allah. Ya, Udah lama-lama kan masuk sampai sedemikian rupa. Meskipun pada waktu itu kan saya belum berani yang nomor 2-nya. Tapi lama-lama sholat kan harus komplit. Untuk Al-Fatihah, untuk yang di tahiyatul yang akhir. Nah seperti itu ya, lama-lama ya sudah. jadi sudah mulai terkikis gitu Iya. ya. Tapi kira-kira apakah masih ada di dalam hati Pak Rey itu bahwa masih ada keyakinan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu masih sebagai sosok yang ilahi gitu? Masih Ya, ada nggak Pak? kalau udah lihat videonya Pak Dondi, lama-lama ya sudah. Alhamdulillah. Tapi maksud saya gini Pak, saya ingin Pak Rey terbuka aja, kita terbuka aja. Saya tidak akan pernah tidak menghormati keyakinan orang lain, tidak. Nah, jadi maksud saya, kalau memang Pak Rey sudah menuju ke dua kalimat syahadat dan Pak Rey sudah menjalankan sholat, alhamdulillah. Tetapi maksud saya, kita menjalankan sholat, kita mengucapkan dua kalimat syahadat dalam sholat juga kita harus berdasarkan pengetahuan, Pak. Iya. Penting, Betul. karena di dalam kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu harus ada pengetahuan. Pengetahuan artinya kita Berapa hal ya? meyakini, ya. Selain pengetahuan juga ada meyakini, kemudian juga menerima, juga taat atau patuh, Iya. juga jujur, juga ikhlas. Iya. 8 ya. Terakhir cinta, Pak. Nah, cintanya kepada dua kalimat syahadat itu dengan arti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Nabi, cinta kepada keislaman kita gitu. Nah, 7 ini yang menjadi dasar atau syarat di dalam sebuah kalimat syahadat, Pak. Jadi tidak bisa kita hanya mengucapkan dua kalimat syahadat tapi kita tidak mengetahui sosok Nabi, kita tidak mengetahui sifat daripada yang menciptakan kita, dan kita tidak ikhlas melaksanakannya, kita tidak jujur kepada diri sendiri, dan kita tidak menerima. Iya. Itu sia-sia, Pak. Betul. Nah, jadi yang ingin saya korek dari Pak Rey itu sebenarnya adalah akidah Pak Rey sendiri dengan kekristenan apakah sudah hilang atau masih ada. Kalau masih ada, saya sangat terbuka untuk bicara, untuk membahasnya gitu ya. Ini semuanya dibagel nih Pak. Gak berani oleh sebelah kita. Saya memang sudah mempelajari itu karena saya ingin membuktikan kepada keluarga besar saya bahwa kekristenan tuh adanya begini loh gitu. Dan saya objektif, saya tidak mau istilahnya kalau kamu Kristen tuh saya jadi benci kamu, enggak. Ya, betul. Mereka tetap keluarga saya, bahkan yang bukan keluarga saya pun juga kita tetap harus sama-sama menghormati kan gitu kan. Ya. Tapi kan kalau kita mempelajari atau perbandingan agama kan tidak hanya teologinya aja Pak. Iya. Kita harus belajar juga sejarahnya. Sama. Kita juga harus belajar lagi konsepnya, Urusannya. konsep keselamatannya gitu maksud saya. Pak Rey masih percaya gitu dosanya bisa ditebus sama manusia gitu? Kira-kira Pak gitu.
kira-kira gitu. Atau ibu ngumpet dulu kali ya mungkin ya, biar nggak ngeliat ibu ya. Ibu di kamar mandi aja dulu. Jangan. Oke. Maksud saya gini Pak, kan kita dulu nih Pak, berpuluh-puluh tahun menjadi Kristen, Terkental. waktu Pak Re di GBI yang sama dengan saya, itu pernah tahu nggak Pak bahwa PL kita tuh ternyata bukan berasal dari Kristen? PL. Kan kitab Musa. Ya. Iya, dari mulai Kejadian Kitab- sampai Maliaki. Oh sampai mana? Sampai Maliaki itu PL. Oh bukan 5 kitab besar Nah, ya? kalau yang 5 kitab Musa, Pentateuch, Taurat. atau Pentateuch, sampai Maliaki, itu sebenarnya bukan punya orang Kristen sebenarnya Pak. Punya orang Yahudi. Oh, iya kalau itu ya. Ya, baru cuman kan kalau Pak Re ini kita sama-sama flashback nih Pak ya. Iya. Kalau kekristenan kan selalu mengatakan bahwa Yahudi pada zaman Yesus, Iya, sebelum Yesus. Yesus, setelah Yesus, itu mereka kita anggap waktu itu sebagai Kristen, kita anggap mereka adalah orang-orang yang istilahnya tegar tengkuk gitu Pak. Betul, nggak mau terima. Masih sering dengar dong tegar tengkuk. Iya. Ya, Keras kepala. keras kepala, sering berdosa, sering salah, Iya. tapi diampunin. Tapi kan diampunin. Iya, kan? diampunin. Terus mereka itu kan tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di Betul. Perjanjian Kita Lama. pikir nanti. Ya, mereka pikir nanti pada waktu dunia sudah tidak ada perang gitu lah. Kita Kristen dulu waktu itu meyakini seperti itu kan. Tapi apakah kita pernah mempelajari Perjanjian Lama itu dulu ditulis kapan, dipakai oleh kekristenan kapan, dikoreksi kapan gitu. Kalau itu Nah, lagi. ternyata itu ada ilmunya Pak. Jadi rupanya Perjanjian Lama itu sebenarnya adalah milik bangsa Yahudi yang mana mereka pada waktu itu tidak mengenal Yesus. Sampai Yesus pun ada, mereka juga tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam PL. Karena konsepnya beda. Ya, konsep pemahaman. Konsep di dalam Yahudi itu untuk PL, Mesias yang dijanjikan itu bukan Tuhan yang turun sendiri jadi manusia gitu Pak. Tapi nanti Terus bukan datang 2 kali, datang cuma sekali, bukan datang sekali, gagal misi terus datang lagi gitu, nggak ada konsep begitu Pak gitu. Itu di konsepnya Yahudi. Dulu kita pernah tahu nggak Pak begitu? Nggak ada. Karena pendeta nggak pernah ngajarin begitu juga. Ada nggak sekolah kita. Tuh, nah tahu-tahu Pak dari konsepnya PL, tiba-tiba di Perjanjian Baru Muncul. ada cerita Tuhan bisa turun sendiri ke bumi gitu Pak. Ya. Muncul dalam bentuk manusia Yesus gitu. Terus kemudian mati untuk menebus dosa manusia gitu. Konsep itu kan nggak ada di PL. Konsep di PL kan kalau satu orang, satu manusia, satu bangsa berdosa, dia kalau bertobat diampunin gitu. Kalau perlu sudah dikasih perjanjian baru lagi, tetap gitu. Maksudnya gitu konsepnya. Tapi kalau di perjanjian baru kan konsepnya jauh berbeda. Yang di sini, you mau berdosa nggak berdosa, pokoknya asal terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat gitu. Kalau yang di perjanjian lama, Ya, harus. tidak ada yang namanya anak menanggung dosa bapaknya, Ya. bapak menanggung dosa anaknya. Kalau berdosa itu yang mati gitu. Ya. Nah, masalahnya konsep yang di PL ini diadopsi Pak sama Kristen Pak. Konsep domba Allah yang ada di PL ditujukan atau diatributkan ke Yesus. Padahal domba Allah yang di PL itu konotasinya memang hewan atau binatang gitu, untuk menebus dosa orang-orang Yahudi yang tidak berdosa. Jadi di imamat itu juga ada Pak aturan-aturan untuk melakukan ritual pengorbanan hewan untuk orang-orang Yahudi yang sebenarnya dosanya tidak disengaja gitu lah. Kalau dia punya duit dia bisa korban lembu atau sapi. Kalau nggak punya duit dia bisa turun jadi kambing atau domba. Nggak punya duit bisa burung akukur atau merpati. Nggak punya duit lagi bisa tepung terigu Pak. Ya, Bapak Eva. Nah, itu Bapak tahu. Apalagi pendeta baru tahu sekarang tentang pendeta. Dia juga tahu dulu. Dia pikir orang Kristen biasa dipikir. Ya memang kalau pendeta Bu, pasti akidahnya tuh pasti agak beda lah sama jemaat lah. Kalau jemaat kan pasti kan cuma terima khotbah, ayat-ayatnya ayat pilihan. Kalau pendeta kan pasti tahu harusnya. Belum susah. Enggak ada yang susah Bu. Kan cuma Allah yang bisa membolak-balikan hati. Tanya aja. Bapak dulu di mana tuh? Saya justru tapi maksud saya kan kita sama-sama menyamakan persepsi dulu nih Pak. Bapak dulu pendeta, Bapak berarti kan sudah paham betul dengan kristologi. Tuh. Sudah belajar Islamologi pula. Di STT ya Pak ya dulu ya? Baru ngaku. Berapa semester Pak kalau Islamologi Pak? 1 ya? 2. Oh 2? Oh 2 ya? S2. Oh berdua sampai S2 juga? Waduh Bu, ini mah semuanya kelas berat ini Bu. Itu ya saya tuh. S1 ekonomi. Oh 1 ekonomi, S2 nya S2-nya 2 kali. Walah, berarti Bapak ini dong seharusnya sudah familiar dong dengan Septuaginta dong. Tapi Dengan malas tangan. aku baca. Tahu sendiri. Kalau gitu udah males ya minta itu karena nggak dikanonisasi. Dikanonisasi dong Pak?
Septuaginta yang awal kan menjadi Vulgata. Ya. Dari Vulgata kan menjadi kanon. Di kanon kan. Ya, tapi kan ada yang Apokrifa. yang apokrifa yang sebenarnya kan harus dibuang. Nah, dibuangnya kan pada zaman Martin Luther, Pak. Bukan pada zaman Jerome. Mungkin ini. Minum, Bu. Coba mendingan tutup kuping aja, Bu. Saya nggak tahu. Nah, jadi maksud saya kalau Oke. Bapak sekarang sudah sampai tahap ini kan berarti Bapak sudah artinya sebenarnya sudah bisa membuang konsep Trinitas itu, Pak. Betul. Nah, Bapak sudah yakin membuang Trinitasnya Di flow dan dan mengganti dengan konsep ketauhidan. satu Allah kan. Nah, sebenarnya kan gini, Pak. Saya mau tanya yang jujur ini, Pak. Mau pertanyaan apa lagi? Jujur. Nanti Wahyu berapa lo? Enggak ada Wahyu. Ketawa aku. Kan Bapak dulu waktu belajar di SMP kan. Apa? Ayat-ayat itu kan sebenarnya kan memang semuanya multi tafsir, Pak. Iya kan? Iya. Makanya bisa ada Trinitas, ada Unitarian, ada Oneness gitu. Iya. Dulu Bapak diajarinnya gimana gitu? Ayat ini yang sebenarnya tidak jelas atau sebenarnya boleh dibilang ambiguous gitu ya, ambigu gitu ya. Iya. Itu bisa diarahkan menjadi teologinya Kristen gitu. Ya karena para pendeta itu kan yang ngajarin. Ya kan kalau saya kan nggak ngajar lagi. Memang diarahkannya ke situ. Terus kan tahu sendiri dia kan ke situ. Loh, bukan kan kalau yang ngomong mantan pendeta kan lain ceritanya, Pak. Kalau saya kan bukan mantan pendeta. Maksud Gatot Subroto nggak pun mantan. Saya bukan mantan pendeta, Pak. Jadi Saya dulu jemaat aja. Saya dulu jemaat aja yang taat bayar perpuluhan. Tuh. Orang tua sih waktu itu yang ngajak ya. Kan saya dari kecil tuh. oh iya udah orang tua ya. Saya kan kecil kan gereja Bethel Tabernacle. PPT ya. Nah, terus pindah Jakarta GPPS, terus GSCA Charismatic Worship Service, baru GBI Betani. Berarti CWS tuh ya. CWS dulu ya betul. GBI Betani baru. Betul. Terakhir saya GGA itu lah, yang Bu Indri, yang jebolannya iya. CWS. PKCC harusnya Bapak belum masuk. Pastor Indri Gautama. PKCC harusnya Bapak masuk. Harusnya ya? Iya. Tapi enggak tuh saya tunggu. Gereja Kristen Enggak sampai jalan-jalan. situ. Gereja Kristen jalan-jalan. Oh, gereja kita jalan-jalan. Ini nggak cocok jalan-jalan kan. Oh, berarti saya Dogmanya. kalau saya pindah-pindah gitu. Tapi sekarang juga ada beberapa pendeta yang memang keluar ya dari Iya. gerejanya. Ya. Karena ya apa ya gini-ginian Berarti Bapak sama gini-gini. Berarti Bapak dulu sekelas kayak Joshua Tehu dong? Belum. Oh, belum. Tapi Bapak belum sempat ke Oneness, belum pernah berarti. Belum. Masih di Trinitas saja. Ya. Oh, Aku yang lain belum hanya Trinitas saja. hanya Trinitas saja. Kenapa Hendri Tan, Pak? Pendeta Hendri Tan dulu. Enggak. Oh, saudara Tan juga ya. Sama-sama Tan sama saya. Cuman saya nggak tahu dari mana gitu lah nyambungnya. Dia udah Oneness ya. Dulunya Trinitas terus ke Oneness. Tapi banyak loh sekarang loh. Kok sekarang dia Oneness apa maksudnya? Oneness itu dia nggak udah. mengenal tiga pribadi, mengenal hanya satu pribadi. Tapi hanya Allah Bapak tok gitu. Allah Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa. Satu pribadi, Pak. Nggak mengenal tiga pribadi. Oh iya ada pelajaran juga gitu Pak. Iya. Oneness ya. Pentakostal kan dia kan jadi. Iya. Bapak belum sampai ke situ ya. Ini aja baru nyamang apanya ya? Sekarang ada beberapa pendeta, Pak, yang karena dia tidak bisa mempertahankan Trinitas, Ya. akhirnya dia Oneness. pindahnya ke Oneness. Iya. Tapi kenapa nggak ke Islam ya? Sedikit lagi. Gengsi mungkin, Pak, gengsi. Nah. Oh, iya. Perpuluhan, Pak, mungkin, Pak, perpuluhan. Memang 10% di Karena dulu saya, Pak, dulu saya telat sehari bayar perpuluhan ya, Bu ya. Langsung telepon sama Pak Pendeta, Pak, tapi sehat gitu. Banyak apa? Perpuluhan, Bu. Bulanan. Perpuluhan itu kayak zakat bulanan gitu lah. Oh, zakat. Kalau di Zakat mal kita gitu lah. 2,5% setahun. Kalau di Ya, Islam. kalau di kita tuh kita kenal dengan zakat profesi, Bu. Zakat profesi 10%. Enggak banyak, Bu, 10% doang. Tapi ditelepon kalau telat sehari sama Pak Pendeta. Itu bayar gedung. Banyak biasa, banyak gitu. Mungkin tagihan Pajeronya udah jatuh tempo. Mungkin saya nggak tahu. Ya. Aku yang ketawa terus muntah. Ini berapa jam? Terserah Bapak. Terserah Bapak, kalau Bapak memang nanti sudah yakin, Nah, sudah mantap, ya monggo. Kita cuma bantu aja ya. Iya. Pak Raya udah pernah lihat ini? belum kalau Katolik. Belum. Tapi kan 66 Bapak kan sama mana? Sama. Di sini kan? Di sini 73 kan? Iya tambah 7. Ya, tambah di Utara Kanuni kan? Iya, di urutan Amerika. Pak Raya pasti hafal dong dengan ayat ini dong. Ayat ke-7, Pak. Ini kan 1 Yohanes 5, ayat 7. Ini 4. Ya, ini 5-nya di sini. Nah, ini 5. Oh, 5. Nah, ini ayat 7. Hafal dong, Pak. Yang inilah dia itu adalah air sebab- dan darah, yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Dari ayat 7 ini kan, Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. nah, apa dong, Pak? Ya. Bapak waktu di SCT tahu nggak itu ayat sisipan? Kalau dalam kurung, biasanya kan nggak ditulis. Ini dalam kurung, Iya. ya kan? Kalau di Katolik ditulis ya. Ini Bapak yang TB2 udah pernah belum? Ada TB2 ya? Yang tadinya di TB sebelumnya nggak ada dalam kurung, di sini ada yang dalam kurung, Pak. Oh, TP2 belum.
Ini baru keluar 2003. Oh, pantesan. Tapi satu tok yang Bapak lepas pendetanya tahun berapa? Nggak jadi pendetanya tahun berapa? udah lama lah. Udah nggak mengembalakan ya sudah selesai. Udah berapa tahun Pak jadi sekarang? Harus 10 tahun. Ini 2022. Ya hampir itu lah. Kurang lebih. Nah, ayat ini Apa Pak? ini ayat ini kok ada di Katolik, di TB1 kita nggak ada ya? Ada. Ada satu. Ini TB1, ini Tapi kok di TB2. dalam kurung ya? Dan tutup kurungnya juga nggak ada nih ya? Ada, sampai dikata di bumi. Oh, Pak. di pan. Nah, di bumi. Wah. 1 Yohanes 4 ayat 5. Tuh Mi boleh kan baca Alkitab tuh Mbak? Boleh dong. Dengan Untuk membuktikan kalau saya buka Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 6 ya? Dalam kurung Pak tuh. Ini TB dalam kurung. Oh iya, Sebab ada dalam kurung kan? Ini TB2. itu dalam kurung juga. Dalam kurung juga. Itu kan biasanya kalau kita masuk di dalam kurung tuh nggak ada dicantumkan. Nih, ini juga dalam kurung. Nah, di sini ada Tapi Pak. di sini kan dalam tutup kurungnya di bumi. Ya, sama. Di sini juga di bumi. Oh, di bumi. Sama. Di sini juga sama. Nah, Ya, itunya. Sama Pak. Ini kok TB2 keluar lagi kenapa? Ada yang direvisi Pak. Ada yang beberapa kesalahan terjemahan di sini diperbaiki di sini. Terus yang di sini mengakunya berdasarkan buku ini mengakunya bahwa mereka sekarang sudah mengikuti kaidah bahasa Indonesia KBBI. KBBI. Tapi LI juga. LI juga. Ngakunya mengikuti KBBI. Tapi masih ada kata Allah di sini. Harusnya bukan Allah. Kalau di KBBI, Allah itu adalah nama daripada nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau KBBI. Tapi kan kalau di TB kan Allah itu bukan proper name, kan generic name. Bapak bisa jelasin bedanya Tuhan sama Allah? Lord, Nah, itu aja ya. tapi kan kalau God kan ke bahasa Indonesia jadi apa Pak? God jadi Tuhan, Lord jadi Allah. Lordnya jadi apa? Allah. Terbalik. Justru terbalik kalau di Bible TB, God itu jadi Allah, Lord jadi Tuhan. Itu apa? Padahal kalau bahasa Inggris, God itu harus jadi Tuhan. Tuhan, Lord Lordnya jadi apa? Allah. Tuhan. Oh, Lord jadi Tuhan. Harusnya Tuhan, Lord itu kan. Gusti lah gitu. Iya. Bahasa Jawanya Gusti lah. Iya, Nah itu kan jadi kerancuan gitu. betul. Nah sekarang di sini Pak, ini ada catatannya nih. Di bawahnya. Ayat 7 sampai 8 di dalam ini sampai di kata bumi nih. Coba baca nih. Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua Bawa bacanya terus sampai sini. dan tidak pula dalam zaman kuno, bahkan dalam Vulgata bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir dalam salah satu naskah perjalanan Atun yang kemudian disebut dan naskah oleh penyalin. Akhirnya bahkan disebutkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini ini pasti tidak asli. Nah, Ya kenapa dia sisipkan? Ada indikasi apa? Ya kan? ini kan tadi awal catatan di pinggir halaman. Pak. Iya. Kalau di dalam tradisi penyalinan Bible, catatan-catatan yang di pinggir halaman atau yang di tengah dua kolom itu kan disebut skolia. Ya sekolah. Makanya sekarang ada istilah scholar kan. Berarti catatan itu yang tadinya catatan menjadi ayat. Ayat. Artinya apa Pak? Kenapa dimasukin? Ada apa namanya? Seperti kayak ada penafsiran dari penyalin yang dijadikan ayat gitu. Nah, Bapak sudah meninggalkan pendeta, sekarang sudah mau ke Islam. Tapi artinya dengan melihat ini Iya. kan berarti terbukti Pak bahwa di dalam Salah satunya yang ya itu adalah tidak suci gitu Pak. Kalau menurut saya, karena ada ayat yang tidak asli. Tidak asli apa Pak? Kata lain yang tidak asli apa? Kalau tidak asli itu apa Bu? Palsu. Oh dia ngomong bukan saya. Tidak asli. Dan banyak Pak ayat yang begini di sini catatannya ada. Oh, yang dari Katolik. Iya, tadi Matius, Markus. Jadi kok dia punya lebar ya catatan kakinya. Banyak. Kalau di sini jarang. Ya, di sini tidak ada. Di sini tidak ada catatan kakinya. Yang ada catatan kakinya yang ini. Nah ini diterjemahkan dari ini Pak. Ini aslinya nih. Dalam bahasa Inggris nih. The Jerusalem Bible. Dulu Bapak baca ini juga? Waktu saya Kristen ya belum baca itu Pak. Saya belum pernah. Waktu di GBI nggak? Nggak ada nih. Orang Katolik pun nggak punya ini Pak. Jemaat Katolik pun juga nggak punya ini. Jemaat itu ya. Nih Pak, lihat nih depannya nih. Tidak untuk dipersembahkan kepada siapa. Tapi Bible ini ya khusus untuk calon pastor Oh. yang di seminari. Iya, iya. Oh, iya, dari apa? Ini sama sebenarnya isinya. Nggak mau dari mana? Ini diterjemahkan dari ini. Ini The Jerusalem Bible. Tahun 66. Ini bahasa Inggris, terjemahkan bahasa Indonesia. Ini bukan dari Yahudi yang udah sebenarnya. Bukan, ini kalau yang Yahudi ini Pak. Itu Jerusalem Bible. Mah, kalau lengkap aku Ini ya. Yahudi. Lengkap banget. Ini ada yang JPS, ada yang JPS, ada yang Koran. Kalau Ibrani kan dari kiri ke kanan. Ya, Iya, Jadi nih kok. beda bacanya Alkitab Api sama bacanya Alkitab
Iya. Kalau saya yang saya cari adalah study Bible, Pak. Study Bible ya. Tapi kalau Api kemarin baca Alkitab, Karena dia udah- justru malah memperkacau kekristenan. Ya, karena kalau yang di sini Bu, yang ini disebut dengan TB, itu tidak ada catatan kakinya. Bukan study Bible. Kan? Study Bible karena ini study Bible. Kalau ini study Bible. Iya bisa dapat gitu ya. Susah nih Pak nyarinya. Bapak udah pernah lihat ini belum? Jauh. Angkat tangan lah. Tapi ini isinya cuma Pentateuch, Pak. Segini gede. Segitu tebalnya isinya cuma Pentateuch, tapi ada tafsirnya. Iya ini tafsir. Birth of Ismail. Yang disebut dengan Hagar, budak gitu Bu. Di sini dijelaskan bahwa Hagar itu putrinya Firaun. Yo. Di sini mana ada? Di sini disebutnya Hagar budaknya Sarah gitu Bu. Karena dikawinkan sama Abraham. Iya ini kompletnya. Oh ini sampai tradisi bangsa Yahudi ada di belakangnya Pak. Kalau ini habis Bapak baca ya? Iya, saya tandain kan saya kuning gitu. Oh. Nah, gitu. Jadi kalau yang tidak paham dengan kekristenan secara akarnya Bu, Iya. mereka hanya mengikuti secara dogma. Dogma, tapi ini doktrin. jadi iman. Gitu, dari iman. Dan makanya kita sering mendengar kalau orang Kristen bilangnya apa? Imani saja. Gitu. Iya. Terpercaya, tapi alhamdulillah ya, yang penting sekarang kan Bapak sudah. Iya nanti di sinilah diajarin Nah, soal jawab. Buku-buku nggak begitu banyak, kalah. Bapak udah pernah lihat ini belum? Ini sebelum ini. Tahun berapa? Terjemahan Klinkert. Oh, Kertasnya aja udah begini Bu. Diterjemahkan tahun 1896. dapat di mana? Dicetak tahun 1916. 1916 tapi masih ya enggak ada satu bentangan ini bahasain Bahasa Melayu rendah. Rendah, ya. Nah, bahasa Melayu rendah. Di sini masih ada kata Assalamualaikum Bu. Ah. Masih ada kata ya, Insya Allah. Terus diganti di situ apa kalau di PP? Hilang. Salam. Dari salam sejahtera. salam sejahtera. Kalau Insya Allah diganti dengan jika Tuhan mengendaki. Ya. Yesus di sini masih disebut Isa Al-Masih. Di Bible yang baru sekarang Yesus Kristus. Ada Kristus. Ngapain coba Bu dulu bikin Bible namanya Isa Al-Masih? Kalau orang Kristen, misionaris ya Bu ya, terutama ya. Kalau ketemu orang Islam yang awam, mereka bilangnya Yesus itu Isa Al-Masih. Tapi kalau orang Kristen itu berdebat misalnya sama saya gitu, mereka kan bilang Yesus bukan Isa Al-Masih gitu. Jadi memang harus cerdik seperti ular, tuh seperti merpati ya. Bukan begitu mantan pendeta. Untuk meyakini. Ya. Dalam Islam Pak, hak seorang istri itu dijaga gitu loh. Walaupun suami juga diperbolehkan menikah lagi, bahkan tanpa perlu memberitahukan kepada istrinya, tapi si istri juga diberi hak Pak untuk menerima dan menolak gitu. Jadi kalau di dalam pernikahan, sebelum pernikahan misalnya, sebelum pernikah ya, bikin perjanjian, itu istri berhak minta cerai gitu kalau suami menikah lagi. Menikah kan apa? Bercerai kan memang dibenci Allah SWT ya Bu ya, tapi diperbolehkan. Kalau memang tidak saat menyakiti. Iya. Yang penting sekarang Bapak tinggal belajar lagi tentang Islamnya lebih Ya. dalam lagi Pak, itu aja. Itu di internet nggak ada ya, berarti harus baca Banyak sebenarnya Pak. buku-buku itu. Yang mana buku ini tadi? Nggak semuanya ada Pak. Saran saya gini Pak, Bapak mantan pendeta, Bapak sudah menguasai Kristologi tapi versi Kristen. Bapak mungkin belum menguasai kritik Kristologinya Pak. Ya. Kritik Kristologinya. Nah saran saya, kalau Bapak memang sudah istilahnya sudah mantap masuk Islam, Kristologinya sementara disingkirin dulu Bu. Kecuali Bapak memang ada profesi untuk mengajarkan Kristologi, itu lain cerita. Nggak ada. Kalau nggak ada, mending singkirin aja dulu Pak. Ya. Fokus di Islamnya, itu aja. Karena tidak disarankan orang yang apa namanya ya, yang keislamannya belum kuat untuk belajar kitab orang lain gitu Bu. Kira-kira menurut Bapak masih ragu nggak dengan Enggak, udah dikuatkan. sudah? Tadi kan Bapak sudah baca sendiri kan? Kalau dulu saya patokannya gini Bu, namanya agama itu kan dasarnya kitab suci. Kalau di dalam kitab suci itu ada ayat yang tidak asli, artinya itu udah bukan kitab suci lagi buat saya, gitu. Itu buat saya Pak. Kalau Bapak setuju dengan saya, alhamdulillah. Jadi yang namanya kitab suci sudah ada campur tangan manusia, sudah tidak asli lagi. Buat saya waktu itu sudah bukan kitab suci lagi, makanya terpaksa saya tinggalin. Namun begitu, di dalam Bible masih ada pesan-pesan yang berkesesuaian dengan Quran Bu. Tadi Bu bilang bahwa Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Tuhanku dan Tuhanmu. Di Yohanes 20:17 sama, Ada. isinya sama gitu. Terus Yesus juga mengatakan sama Israel, sama. Markus 12:29. Kalau salah. Di Bible Yesus diselawatin nggak Pak? Nggak ada. Hah? Di mana? Di Bible? Nggak ada. Ada Pak, Yesus disebut Hosana. Oh, diberkatilah. Hosana juga artinya itu sama dengan salawat Pak. Oh, Mohon keselamatan, mohon diselamatkan gitu. Sama Bu. Di Bible juga ada salawat. Cuma namanya Hosana gitu. Sebenarnya ada garis benang merahnya Pak. Cuman kita tinggal bersih-bersihin yang tidak tauhid gitulah. Karena ada pengaruh
paganisme di perjanjian barunya. Waktu Barnabas sama Paulus menyembuhkan orang di kolam itu ceritanya gitu. Mereka disebut apa? Barnabas disebut sebagai Zeus, Paulus disebut sebagai Hermes. Berarti itu kan pengaruh paganisme. Orang-orang di sekitar mereka tuh masih kental dengan kepercayaan paganisme. Iya. Jadi perjanjian baru itu sebenarnya memang berasal daripada konsep paganisme, Bu. Mereka percaya Tuhan bisa turun jadi manusia gitu, mati, terus kemudian hari ketiga bangkit menjadi Tuhan. Ada ini Pak. Kalau Bapak mau baca ini nih. Ayo, mana. Nah ini. Jadi sebelum ada Kristen Pak, itu sebenarnya ratusan tahun, ribuan tahun sebelum itu sudah ada Kristen sebelum Kristen. Ini Bu, 16 juru selamat yang disalib sebelum Kristus, sebelum Yesus. Konsepnya sama semua. Konsepnya sama. Jadi kekristenan ini Sebelum Kristus itu sudah ada. iya, yang konsepnya sama. Dianggap juru selamat dengan cara mati, 3 hari kemudian bangkit gitu. Dianggap juru selamat. Makanya kadang-kadang kita bilang Tuhan Yesus, tapi kok yang dihadapi orang berjujuran sana gitu. Nah, itu. Gitu, Iya. kan? Kalau kita kan nggak nalarnya. Iya. Sekarang gini aja Pak, saya tanya Pak. Ini kan mantan pendeta nih. Pak, udah nguasain kristologi. Saya nanya, kalau Yesus kan waktu itu nih Pak ya, Bapak aku sebagai Tuhan nih. Sebelum dia turun ke bumi, dia tahu kan bakal mati kan. Boleh nggak tindakan itu saya sebut bunuh diri Pak? Tindakannya gitu. Saya nggak bicara motivasinya gitu. Jadi pasti mati gitu ya Dia tahu dia bakal mati gitu. Berarti tindakannya bunuh diri bukan Bu? alarnya. Gitu. Konsepnya itu kan gitu. Terus yang menyalibkan, ini kan orang Kristen kan percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, ya kan? Terus pertanyaan saya, yang menyalibkan Yesus tentara Romawi, yang nyuruh Pontius Pilatus, yang menyerahkan imam Yahudi, yang menyerahkan Yudas Iskariot, yang membisiki Yudas itu iblis. Ini 5-5-nya, kalau nggak ada 5-5 ini terjadi penyalipan nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti 5-5-nya ini berjasa atau berdosa Bu? Berdosa. Oh berdosa. Berjasa. Berdosa. Nah kalau nggak ada mereka kan nggak ada penyalipan. Salipan. Oh, Kalau nggak ada penyalipan nggak ada penebusan dosa. Dosa. Iya, berarti berjasa berdosa. Apakah iblis ikut berjasa menebus dosa manusia? Tapi memang diajarkan bahwa Yesus itu penebus dosa. Iya. Dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Itu dosa kita semua diambil. semua ditebus. Iya. Oh, Nah, iya, itu. dari belakang ke depan. Nah itu. Apa yang jadi belakang? Belakang kehidupan kita sampai ke depan kehidupan. Iya. Enak masih yang kemana-mana. Enggak, kalau maksudnya itu Bukan berarti boleh pakai dosa. Ajarannya tetap nggak boleh. Jawabnya Tapi konsep keselamatannya itu hanya bisa selamat dengan tertumpahnya darah Yesus di atas kayu salib. Itu ada di Ibrani. Tapi konsep itu berlawanan dengan konsep penebusan dosa di Perjanjian Lama. Nah itu menyakiti. Nah itu Pak. Tanya dulu dengan Yesus disalib itu apa dosa-dosa yang belakang maupun yang depan ini kok kayak agak itu ya promosi ya Pak ya tadi saya lihat. Iya, karena ya memang konsep belakang kan sama Konsepnya gitu. konsep yang di sana. Iya, kadang membuat saya agak galau. Namanya konsep ya kita masih tetap ada. Kan gini Bu. Yesus sendiri kan nggak pernah ngajarin dosa waris Pak. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Yang ngajarin dosa waris kan bukan Yesus tapi Paulus. Paulus. Gitu Jadi loh. Paulus yang cerita Paulus tuh sok Paulus itu orang yang dulunya sebenarnya mengejar-ngejar murid pengikutnya Yesus, dibunuh di penjara. Tapi setelah Yesus nggak ada, si Paulus ini ngaku melihat cahaya, mendengar suara yang bawa itu Yesus gitu. Setelah itu dia mengaku bertobat, dia mengajarkan tentang Yesus. Tetapi dia mengajarkannya untuk orang Yahudi silakan hidup di bawah hukum Taurat, untuk non Yahudi nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Jadi nggak perlu sunat, boleh makan babi gitu Bu. Nah jadi diajarinnya kalau sunat itu nggak perlu sunat seperti orang Yahudi, sunat rohani udah cukup katanya. Sunat rohani, tapi nggak ada perpuluhan rohani ya Pak ya? kebayang tok gitu. Kalau perpuluhan rohani itu kamu gimana? Pak yang perlu ditegaskan lagi. Beliau itu ya kemantapan. Iya. Itu aja. Iya. Ya sudah, makanya saya tinggal tanya Pak Rey. Iya. Udah nggak memaksa. Pokoknya udah mantap dah. Nah, udah, kalau Dalam mantan. arti meninggalkan apa Iya. apa yang ada di Diluruskan, mulai belajar ke depan. tentang agama Kristen ya artinya dengan Yesus dan lain-lain. Ya, karena kan agama juga berubah. Agama apa? Ya, nanti KTP kan berubah, istilahnya. Oh, di KTP. Kan, ya. Iya. KTP ini KTP kan berubah. iya. Di sini kan kita juga harus berubah. Tetap harus belajar Pak. Setiap Itu kan bilang belajar udah usia begini pun. setiap Muslim belajar sampai mati Bu. Gitu. Ya. Ya sudah kalau sudah mantap mah apa mau lagi mau di ini lagi. Syarat untuk bersyahadat itu kan pertama harus kita mempunyai ilmu atau pengetahuannya. Gitu ya. Terus kita harus meyakininya. Gitu. Ya. Ketiga kita harus menerimanya. Keempat kita harus mentaatinya. Kelima kita harus jujur, paling tidak kepada diri sendiri. Ikhlas. Keenam kita ikhlas. Cinta. Terakhir kita cinta. Itu syaratnya syahadat itu. Udah. Nah ini kalau 7 ini belum. Hmm.
Hanya lip sync berarti kalau gitu. Nah, Kalau 7 ini belum, nanti hanya lip sync gitu Pak. Mempercaya itu lebih sulit dibanding dipercaya. Oh gitu ya. Jadi harus saling mempercayai dong. Iya, nah itu. Gitu ya. Supaya jalannya enak gitu loh, jangan disujung terus. Jangan Bu, jangan sujan terus Bu. Saya itu lebih sulit dibanding iya, dipercayai. kan setuju. Tapi aku harus bertindak seperti satpam. Jadi mohon. Ya, memang Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai Namanya satpam istri. di awal-awal kan. Iya. Nanti setelah Bapak sudah dapat ilmunya, Bapak yang ngajarin aja. Ibu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di hadapan saya ada Bapak Gino Albert Rey SEMTH. Ngeri ini Pak. Selamat sore Pak Rey ya sama nyanyi ya. Ray. Nah, di hadapan saya sekarang Pak Rey menyatakan ingin memeluk agama Islam. Nah, ini KTP-nya beragama Kristen ya Pak ya? Bapak mantan pendeta selama kurang lebih berapa tahun Pak? 10 tahun ya. Baik, nah pada hari ini Pak Rey menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Rey ya. Yang pertama, apakah ada yang memaksa Pak Rey untuk masuk dan memeluk agama Islam, atau memang Pak Rey mau masuk agama Islam itu dengan kemauan sendiri Pak? Nggak ada yang maksa dan mau sendiri. Nggak ada maksa, kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, di dalam agama Islam itu ada syariat kan Pak ya. Iya. Syariat itu hukum ya, ada yang harus kita kerjakan sebagai kewajiban. Setelah nanti Bapak bersyahadat, itu nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak Rey berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Saya laksanakan. Insya Allah ya Pak ya. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan prosesi syahadat. Pak Rey, kita jabat tangan. Nanti saya sebutkan dalam bahasa Arab. Nanti Pak Rey ikutin saya ya. Syaratnya. Ya, bahasa Arabnya juga bahasa Indonesianya. Ya, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan asma Allah Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Pak Rey sudah resmi menjadi seorang Muslim. Saya berdoa semoga Pak Rey Beda ya. istiqomah ya Pak ya. Istiqomah. Ya, selamat ya Pak ya. Masya Allah. Sama-sama GPI. alumni. Alumni GPI. Alhamdulillah dipersatukan dengan kalimat syahadat Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pak Rey, boleh saya sampaikan ya. Di dalam Islam kita memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya Muslim Pak. Muslim dalam arti berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya. Bayi itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi itu karena orang tuanya. Tetapi pada waktu bayi itu tumbuh misalnya, mendengar soal Islam, dan akhirnya menerima Islam, sampai akhirnya dia memeluk Islam, sebenarnya dia bukan pindah agama, Pak. Tapi sebenarnya itu kembali kepada fitrahnya. Nah, dan insya Allah dengan bersyahadatnya Pak Rey pada hari ini, insya Allah dosanya Pak Rey dari akil balik sampai hari ini, insya Allah 0 Pak. Bapak sekarang sudah seperti kertas putih yang kosong gitu, ya Pak ya. Alhamdulillah. Dengan catatan Bapak nanti juga harus menjalankan Islam dengan baik Pak ya. Jangan sudah putih dicoret-coret lagi nih dengan yang kotor-kotor gitu. Insya Allah Pak ya. Amin. Ya, mudah-mudahan Pak Rey diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menjalankan Islam secara kafah Pak. Kita Muslim belajar sampai mati. Baik. Ya Pak ya. Baik, kalau gitu saya doakan juga Pak Rey istiqomah dan husnul khotimah. Ya Bu ya. Sudah sah ya Bu ya. Nanti kita berikan sertifikatnya. Saya izin foto KTP-nya Pak ya. Oh, saya kembalikan Pak. Ya. Nah, ini ada buku Hadiah atau kenang-kenangan? hadiah Pak. Tapi bukan Bible ya Pak ya nih. Nanti marah itu. Jangan marah lagi Pak ya. Lagi nanti. Nanti kalau mau baca Bible di sini aja Pak saya. Jangan di rumah baca sendiri Pak. Ya, tuturunannya beda. Iya. Pak, ini ada sedikit uang, ini zakat. Bapak jangan lihat jumlahnya. Enggak apa-apa. Bapak terima aja. Bapak adalah seorang mualaf yang artinya itu adalah salah satu daripada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Enggak peduli Bapak kaya atau miskin, pokoknya Bapak terima aja. Jangan dilihat jumlahnya Pak ya. Terima kasih. Ini ada buku tuntunan lengkap untuk sholat, Bapak tolong pelajarin. Nanti ada yang kurang-kurang boleh tanyakan ke kita, juga boleh tanya sama istri ya. Silakan. Nah, ya silakan Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak setelah ini bisa menjalankan Islam dengan kafah Pak.
yang pertama-tama dan yang terutama itu adalah sholat Pak. Apa itu? Apa? Nah, itu apa? Apa? Ka'bah, kafah, totalitas Pak. Nah gitu, totalitas. Ya. Oke. Tapi kalau umroh boleh ya. Boleh, kenapa nggak boleh? Tapi jangan sekarang. Hah? Daftar dulu lah. Nggak berdua. Kalau sudah berdua. Nanti Pak, kalau sudah resmi Pak. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Pak Re, cukup? Ya. Alhamdulillah.